Saudara, sejumlah menteri kabinet Jokowi yang juga kader partai politik ramai-ramai maju daftar sebagai anggota legislatif atau caleg di DPR pada pemilu 2024. Berkaca pada pemilu 2019 lalu, Jokowi mempersilahkan menterinya maju sebagai caleg. Jokowi mengatakan menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak harus mundur, tapi wajib untuk cuti. Komisi Pemilihan Umum KPU RI sudah membuka pendaftaran caleg sejak 1 hingga 14 Mei besok. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg DPR RI pada pemilu 2024 mendatang. Selain sebagai menteri, mereka tetaplah politisi yang merupakan kader partai politik yang tetap memerlukan suara elektoral dan keterwakilan di parlemen. Lantas, bolehkah menteri yang sedang menjabat menjadi caleg? Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 57 tahun 2013 menegaskan bahwa menteri tak harus mundur untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, ataupun DPRD. Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat pendaftaran caleg ke KPU Pusat menyebut Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menjadi bacalek yang akan maju di pemilu mendatang. Yang dari Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PD Perjuangan yang dicalonkan adalah Bapak Yasona Lawli. Di luar itu semua fokus untuk membantu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin agar mencapai legasi yang setinggi-tingginya untuk rakyat Indonesia. Dari Partai Nasdem, Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo maju sebagai caleg DPR RI. Menteri ada dua, Syahrul Yassin Limpo dan Johnny Plate. Itu yang maju. Dapilnya sama. Syahrul Yassin Limpo Sulsel 1, Johnny Plate NTT 1. Dari PKB juga ada dua menteri yang akan maju sebagai caleg. Ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Abdul Halim Iskandar, kader PKB lainnya yang juga menjabat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Angela Tanusudibio yang kini menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan nyalek lewat Partai Perindo. Afriansyah Ferry-Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan akan menjadi caleg Partai Bulan Bintang atau PBB. Ia bahkan hadir langsung saat pendaftaran di KPU bersama Ketum PBB Yusril Iza Mahendra. Jadi saya kebetulan Sekjen dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan nyalek dari Dapil Jabar 5, Kabupaten Bogor. Jika melihat pengalaman di pemilu 2019 lalu, saat itu Jokowi mempersilahkan menterinya yang akan maju sebagai caleg. Saat itu Jokowi mengatakan menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tak harus mundur dari kabinet, tetapi wajib cuti. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Di tengah sisa pemerintahan Jokowi Ma'ruf, jangan sampai fokus kerja menteri yang maju jadi caleg terbelah dan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana kinerja menteri saat mereka harus kampanye sebagai caleg dan juga untuk partai politiknya selama pemilu nanti? Kami bahas bersama Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan, dan Adi Prayitno, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Pak Hugo, selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Baik Pak Hugo, tahun 2019 lalu Presiden tidak mewajibkan menteri mundur kalau mau nyalek, tapi disarankan untuk cuti saja. Tahun ini gimana tuh, Pak Andreas? Ya, tahun ini kan juga, Presiden juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Artinya, tapi pada dasarnya ya para menteri ini kan dari secara regulasi kan tidak ada juga aturan yang melarang menteri tidak boleh nyalek. Tapi ya menteri tentu ya dalam kapasitasnya sebagai menteri tentu ya mereka harus membagi waktu dan menggunakan untuk kampanye itu pada hari libur. Seperti sekarang juga misalnya calon presiden yang masih menjabat sebagai gubernur, itu menggunakan waktunya pada hari libur, Sabtu dan Minggu. Hari-hari bukan hari kerja gitu, atau hari libur. Nah sehingga ya sebenarnya hal ini sudah berlangsung dari ya pemilu-pemilu yang kemarin gitu. Pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu menurut saya ya tinggal ya bagaimana partai-partai menempatkan mereka, karena mereka ini juga para menteri
sama aja juga dengan para Nah, artis. kalau partai yang PDI Perjuangan banyak. gimana soal menteri yang nyalek? Karena kan ada Yasona Lawli, kemudian ada beberapa menteri lagi untuk menyalek. Ya dari partai-partai yang lain, karena menteri ini kayak misalnya Pak Yasona Kalau Lawli PDIP ini juga gimana? PDIP beliau juga menyarankan menteri yang nyalek gimana? ya memang ya tadi kan Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa menteri yang nyalek ya mereka caleg tapi ya sebagai menteri tetap ya menggunakan membagi waktu pada hari libur atau hari Minggu, hari Sabtu itu mereka ya bisa berkampanye gitu. Tapi pada hari-hari kerja kan mereka tetap menjalankan tugasnya gitu. Oke. Nah, karena menteri ini juga ya oleh partai-partai, bukan hanya PDI Perjuangan, saya kira semua partai juga melihat menteri ini sebagai potensi vote getter untuk ya menambah suara partai di dapilnya masing-masing. Sama seperti juga ketika partai-partai ini menyalonkan artis. Ini konsekuensi dari sistem pemilu dengan proporsional terbuka di mana ya kita lihat di samping orang melihat partai, orang juga melihat figur gitu. Nah, kalau kita mau proporsional tertutup mungkin tidak harus seperti ini gitu. Baik, tapi ya dengan konsekuensi dari proporsional terbuka ini gitu. Mas Adi ada komentar soal menteri yang nyalek? Ya saya kira memang kalau kita membaca regulasi tentu tidak ada aturan apapun. Ya. Undang-Undang Pemilu 2017 misalnya dalam pasal 240 disebutkan bahwa menteri itu tidak wajib mundur. Yang wajib mundur itu misalnya kalau kepala daerah mau jadi anggota dewan, dia harus mundur. ASN harus mundur, TNI dan polisi juga harus mundur dan seterusnya. Nah, yang menarik juga dalam Undang-Undang Pemilu yang sama dalam pasal 281, cuti bagi menteri yang mau jadi calon anggota dewan hanya kalau mau berkampanye di hari kerja. Misalnya kampanye hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ataupun Jumat, itu cuti. Tapi kalau mereka tidak melakukan kampanye, sekalipun statusnya sebagai caleg, itu tidak wajib cuti, Mbak Cindy. Nah, ini yang kemudian sebenarnya menjadi ramai, menjadi perbincangan publik, karena satu sisi menteri itu melekat pada dirinya sebagai pejabat publik, tapi pada saat yang bersamaan adalah seorang caleg yang sangat dikhawatirkan akan terjadi konflik of interest, abuse of power, dan seterusnya. Hal-hal yang semacam inilah yang kemudian membuat begitu banyak kalangan aktivis pro-demokrasi yang menyuarakan supaya para menteri yang menjadi caleg itu ya cutinya bukan hanya saat kampanye, tapi selama 3 bulan, selama sepanjang 75 hari masa kampanye itu ya cuti total gitu. Kalau begitu kinerja akan kacau dong, Mas Adi. Ya bisa diangkat PLT karena begini ya Mbak Cindy, sulit sebenarnya membayangkan satu sisi harus menjadi pembantu presiden secara total, ya, menerjemahkan semua visi nawacitanya Jokowi, tapi pada saat yang bersamaan menang jadi caleg itu bukan perkara gampang. Jadi pekerjaan politik itu bukan pekerjaan cawe-cawe ya, bukan pekerjaan sambilan. Karena menteri sekalipun, kalaupun toh jadi caleg itu tidak ada jaminan menang. Saya ingat persis 2019 yang lalu, ada Menteri Petahana, Pak Hanif Dahiri, caleg dari Bekasi dan Depok, kalah. Iya, bahkan mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim juga kalah itu, maju dari P3. Di dapil yang sama, bahkan ada Menteri ya, Luki Hakim, ada juga, bukan menteri, artis maksud saya, itu juga nggak lolos di situ. Itu artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan politik semacam ini tentu adalah pekerjaan yang menurut saya juga butuh totalitas dan loyalitas yang cukup maksimal. Karenanya yang menjadi pertanyaan itu bagaimana mungkin seorang menteri yang satu sisi harus sami'na wa ta'na, tegak lurus, menjadi pembantunya Jokowi gitu ya, mengaksentuasi dan mengakselerasi semua kinerjanya sebagai pembantu presiden, tapi pada saat yang bersamaan dia harus memikirkan bagaimana menang di dapilnya. Karena ini menyangkut nama besar, ini menyangkut marwah. Kan agak lucu kalau menteri dan tidak terpilih. Ini tentu karena fokusnya ada dua, menang dan juga bekerja sebagai pembantu presiden, dikhawatirkan kalau nyalek kinerjanya juga akan kacau nih, Pak Andreas. Soal kekhawatiran ini gimana? Kalau ya, dengan situasi seperti itu sebenarnya ya ini soal pilihan ya, dalam arti bahwa presiden ya sebagai kepala pemerintahan bisa menyampaikan itu pada para menterinya supaya tetap menjaga kinerja kerja dan di dalam proses pelaksanaannya ya tetap harus perform sebagai seorang menteri harus tetap dijaga. Nah ini tapi ya tentu ini pada posisi pilihan masing-masing gitu. Termasuk juga bagi partai-partai politik
Karena partai politik juga, semua partai ini saya katakan bahwa semua partai pasti memikirkan, melihat bahwa potensi mereka ini, para menteri ini sebagai vote getter untuk suaranya gitu. Atau kalau memang seperti itu, regulasi yang kita buat supaya tidak para menteri tidak boleh, atau pejabat publik tidak usah mencalonkan, tidak perlu mencalonkan diri di dalam proses pemilihan legislatif gitu. Nah ini kan ruang ini kan sebenarnya dari dulu kan selalu menjadi topik pembicaraan. Tapi kalau selama tidak ada regulasi yang mengatur seperti itu, saya kira ya seperti sekarang gitu. Dan ini akhirnya tergantung pada baik orang atau dalam hal ini presiden atau pada masing-masing partai melihat sesuai dengan kepentingannya masing-masing, atau rakyat yang harus menentukan pilihannya. Kalau memang seperti itu tidak usah pilih gitu. Mas Adi, karena tidak ada yang dilanggar dalam hal ini, tidak ada regulasinya. Karena memang regulasi tidak mengatur soal itu. Tapi gitu. untuk Tidak menjaga ada soal itu gitu. Oke, untuk menjaga bahwa kinerjanya bagi masyarakat tetap berjalan. Saya mengatakan bahwa ini konsekuensi juga dari sistem proporsional terbuka. Baik Pak Andreas, karena tidak ada yang dilanggar, maka sah-sah saja untuk menteri menjadi calon legislatif. Tapi bagaimana bisa menjaga kinerjanya, mendahulukan kinerja sebagai menteri untuk kepentingan publik yang lebih luas, atau juga ia menjadi caleg yang ada kepentingan partai politik di sana. Gimana bisa menjaga itu? Ya, disitulah kita rakyat yang akan menilai mereka di dalam pekerjaan sehari-hari, dan ya tentu presiden sebagai kepala pemerintahan punya kewajiban untuk menegur mereka kalau mereka tidak bisa menjaga kinerjanya di situ. Baik, Mas Adi. Jadi itu kewenangan masyarakat untuk menilai, atau presiden yang lebih tegas, atau partai politik sebenarnya yang punya hak juga untuk mengingatkan. Tidak ada konflik kepentingan, tidak boleh mencampur adukan hingga merugikan kinerja sebagai menteri. Ya, antara rakyat dan presiden tentu punya persepsi yang beda-beda. Bagi presiden, mereka bisa dikontrol ya, bagaimana kinerja dan ketaatannya dalam menjalankan pemerintahan sebagai pembantu presiden, atau justru lebih fokus melakukan kerja-kerja politik. Tapi kalau kita bicara tentang konsumsi publik secara umum, memang mereka berharap ya sepanjang masa kampanye 75 hari, para menteri itu cuti lah, apapun judulnya, karena melekat pada dirinya itu adalah pejabat publik yang pastinya ada privilege di situ. Ibarat pepatah, ini sekali mendayung 4 pulau terlampaui. Satu sisi sebagai menteri, sebagai pembantu presiden, dan pada saat yang bersamaan itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari kerja-kerja politik pencitraan, meyakinkan rakyat dan melakukan konsolidasi. Karenanya, sekalipun ini tidak melanggar regulasi, saya kira memang presiden harus tegas betul, karena menteri ini adalah pejabat publik yang digaji oleh uang negara dan semacamnya, tentu fokusnya harus lebih kepada ke sana ketimbang misalnya harus melakukan kerja-kerja politik. Karena bagi saya Mbak Cindy, menteri yang jadi caleg itu adalah pertaruhan reputasi selain untuk menang ya. Kalau menteri nggak jadi, apalagi saat ini diandalkan betul oleh Jokowi, tentu ini akan mencoreng nama baik partai. Karenanya menteri ini pasti akan fokus melakukan kampanye politik. Bisa dibayangkan kalau 75 hari masa kampanye itu, semua menteri yang jadi caleg saat ini tiap hari melakukan kampanye, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat misalnya. Dia harus cuti. Itulah yang pastinya akan menghambat kinerja. Sekalipun ada posisi wamen, tapi kan wamen tidak bisa mengeksekusi keputusan-keputusan politik strategis. Jadi guidance-nya saat ini adalah di presiden. Kalau presiden misalnya menganggap caleg-calegnya ini nggak maksimal yang merangkap sebagai menteri, memang harus diganti ataupun diminta cuti secara total. Karenanya inilah yang saya sebut ada distingsi. Ada jarak yang cukup jauh antara persepsi publik dengan keinginan presiden. Secara regulasi peran parpolnya gimana tuh Mas Adi? Agak rumit memang, agak rumit, karena sekalipun cuti itu kan misalnya cuma cuti di saat kerja. Kalau nggak kerja, dia melekat dirinya sebagai pejabat publik, semua fasilitas dan atribut negara akan melekat pada dirinya. Jadi treatment terhadap menteri yang caleg ini pasti akan mendapatkan privilege dari rakyat, akan mendapatkan sambutan yang agak beda, akan mendapatkan kartu merah dengan caleg-caleg yang lainnya. Tapi itu tadi, dalam sistem proporsional terbuka, ngeri-ngeri sedap juga menteri itu takut kalah dengan caleg-caleg di internal partai yang nomor urut 6, nomor urut 7, nomor urut 10, dan
Terusnya, ini yang saya agak rumit ya, makanya saya termasuk orang yang menyarankan cuti selama 3 bulan bagi menteri yang menjadi caleg. Karena fokus kerja menteri dengan fokus pemenangan itu adalah hal yang tidak bisa dikawinkan. Itu butuh fokus dan butuh kinerja yang saya kira tidak bisa cawe-cawe. Jadi menteri itu harus total, kerja politik pun juga harus total. Manusia, caleg pasti punya keterbatasan dalam konteks itu. Oke, Pak Andreas, PDI Perjuangan kan partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gimana PDI Perjuangan juga membantu Presiden memastikan kinerja di akhir masa jabatan tidak terganggu dan bisa meninggalkan legasi yang baik, tidak terganggu dengan menteri-menteri yang menyalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun 2024 nanti? Ya pasti dong, artinya kita selalu bicara soal ya positioning para menteri ini ya dalam arti bahwa mereka bukan hanya menteri PDI Perjuangan, tapi semua menteri untuk mendukung perjalanan politik dari perjalanan pemerintahan dari Presiden Jokowi sampai selesai sehingga meninggalkan legasi yang baik gitu. Nah, cuma ya tadi itu kita selama tidak ada regulasi yang pasti. Ini ya soal yang berikut adalah bagaimana sikap presiden soal ini gitu. Karena ya PDI Perjuangan bisa ini, tapi kalau menteri-menteri dari partai-partai yang lain melihat ruang ini sebagai hal yang kemungkinan untuk mereka memanfaatkan sebagai vote getter, ya tentu ya akhirnya yang satu mundur, yang lain tidak mundur gitu. Dan juga saya mau katakan bahwa kalau memang mau melarang, lebih baik membuat regulasi seperti regulasi yang jelas sehingga dengan demikian ke depan menteri tidak lagi ikut di dalam proses pencalekan atau harus cuti misalnya. Dan itu bisa melalui kita akan tunggu nanti bagaimana arahan Presiden untuk menteri-menteri yang nyalek ya. Mengharapkan bahwa ini PDI Perjuangan bahwa akan ya menarik menterinya. Saya kira ya disinilah soal bagaimana pilihan dan antara kepentingan ya bagaimana mereka menjadi vote getter ke depan di dalam proses pencalekan ini, dan juga ya tentu ya kita berharap atau kita yakin bahwa perjalanan mereka di dalam proses pileg ini tetap harus menjaga kinerjanya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana arahan dari Presiden. Kalau 2019 boleh tapi cuti, tapi tahun ini kita nggak tahu. Mas Adi berharapnya 3 bulan ya cuti, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu kinerja. Terima kasih Mas Adi Praetno, terima kasih juga Pak Andreas Hugo Parera sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.